Pagi, Pak Tommy. Selamat pagi Pak Pur. Apa Yo, kabar? baik. Dasar Ya. masih ngantuk. Saya enggak Pak. Saya Selamat pagi seger. Pak Pur. Yo, Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Tommy. Selamat pagi semua. Pak Tommy, Ya Pak. ini Pak Taufik ini kan di LPJK. Jadi Oke. pengen ini apa kontrak kalau di sana kan ada warranty period, ada hidden period ya. Iya. Itu yang larinya kan ke kalau gagal itu rusak kan nanti ada forensiknya kan. Iya. Nah ini mau kapan ngajak Zoom katanya di sana gimana gitu. Saya selama ini ya Pak yang warranty buat negara bagian Indiana itu saya sama teman saya 2 orang yang tulis. Iya. Jadi buat aspal sama beton. Oh. Ya. Ya, di sini ada Pak Tommy. Karena di LPJK punya tugas untuk menentukan penilai ahli kegagalan bangunan. Nah, kegagalan bangunan itu terjadi kalau sudah diserahkan final handover dan terjadi kerusakan atau kegagalan fungsi, maka itu menjadi urusan penilai ahli. Salah satu keahlian yang diperlukan tentu forensik engineering. Nah ini mungkin kita ingin dapat gambaran seperti apa kondisi di sana gitu ya terkait dengan forensik engineering. Saya di negara bagian Indiana saya yang handle ya, saya sama staff saya yang handle Pak Taufik. Dan senjata kita itu alat-alatnya harus benar-benar mutakhir. Itu benar-benar mutakhir. Saya tiap tahun itu beli alat itu banyak, mahal, dan saya tiap kali update mutakhir. Jadi karena ini bakalan menyangkut lawyernya, pengacaranya, sama bond company yang perusahaan yang terbitin bond buat construction bond buat kontraktornya. Jadi waktu saya tulis itu warranty itu, mereka perusahaan bond itu kan kita bekerja sebagai komite di negara bagian Indiana supaya meskipun saya yang tulis tapi komite yang bertanggung jawab supaya saya nggak dikerjain Pak. Jadi komite yang bertanggung jawab. Jadi mereka biasanya perusahaan bond itu pengen saya terangkan apa di balik rasional saya ini, kenapa saya mau tesnya begitu gitu. Nah itu yang perusahaan bond itu yang minta penjelasan luar biasa. Mereka pengen jadi saya harus jelaskan benar-benar apa resikonya. Resiko gagal itu berapa besar. Dan perusahaan bond itu mau cari tahu karena mereka pengen keluarkan construction bond. Nah, cuman itu sebenarnya yang jadi penghalang itu perusahaan construction bond. Kalau dari pihak kontraktor mereka kan udah ada responsibility itu di tangan si construction bond. Ya, jadi memang penilai ahli atau komite tadi harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kenapa terjadi kegagalan? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab? Dan yang ketiga, berapa cost yang harus diganti? Nah, 3 hal itu yang ternyata tidak mudah. Iya, kalau kenapa sampai gagal itu memang forensik ya. Itu dan yang jadi kita tiap kali di warranty itu saya tulis itu yang mana itu tiap kali harus under contractor's control. Mesti di tangan kontraktor. Kesalahan inspeksi itu kita harus bebaskan sang kontraktor.
Nah, itu memang salah satu yang sulit dan memang apa ya, karena saya sering tulis standard specification sama special provision, jadi ya itu makanan saya sehari-hari, Pak. jadi jadi saya harus lebih pintar dari kontraktor gitu. Jadi harus pintar-pintar. Kontraktor dimanapun itu tiap kali pengen berbuat konstruksi yang baik. Sama seperti di sini, berjanji pengen bikin konstruksi yang baik. Tapi tetap karena lack of knowledge sama miscommunication itu terjadi. Nah, itu yang kadang sulit dibuktikan gitu. Yang siapa yang salah. Karena biasanya saling tunjuk jari mereka antara inspektor sama kontraktor. Inspektor dari kantor saya dan kontraktor itu saling tunjuk jari gitu. Oh, dia yang salah, dia yang salah, dia yang salah. Nah, nanti biasanya saya ada lawyer, yang pengacara yang bagus, trial lawyer, itu jadi mereka yang putusin. Ya, memang ini nanti menyangkut juga asuransi yang di Indonesia sendiri belum banyak dimanfaatkan dan mungkin ini perlu dilibatkan lebih jauh gitu ya. Dan juga kita ada ahli sengketa gitu ya, dispute court. Itu juga kita belum, dalam arti belum diutilize maksimal. Ya. Kalau di sini Pak yang jadi dispute officer itu dari pemerintah federal. Biasanya kita ambil supaya itu tidak memihak gitu. Mereka tidak memihak. Saya udah sering Pak masuk pengadilan. Ya. Memang di penilaian ahli ini kita mencoba membatasi di ranah perdata. Ya, jadi kita tidak masuk di ranah pidana. Betul. Kalau pidana itu urusan lain. Itu urusannya polisi dan jaksa. Tapi dalam hal penilaian ahli, batasannya adalah masalah perdata. Ya, betul tapi sekali. Kalau dibalik itu diketahui ada fraud, nah itu urusan pidana, itu sudah urusan lain. Ya, karena selama ini saya masuk pengadilan udah banyak kali, kita cuma sampai mediation. Jadi sesudah semuanya saling setuju, oh ini kesalahannya siapa, desainer atau kontraktor. Jadi kita langsung bilang ya udah, sekarang mau gimana? Mau terus apa gimana? Kebanyakan 100% semua mereka bilang let's make a deal. Ya. Nah itu, dan juga dari pihak saya biasanya saya ikut ya waktu bikin deal. Mereka jadi dari kantor saya itu tiap kali ngelihat ke saya apakah fair gitu kita hukum kontraktornya segitu banyak. Dan saya juga memang sering punya pikiran karena kontraktor itu beli bond di sini 5 tahun. Nah sedangkan warranty itu 5 tahun. Nah kita sering kasihan itu, jadi jangan sampai mereka beli bond terlalu lama karena ongkosnya bakalan mahal. Nah, jadi saya coba itu kerusakan apa yang bakalan muncul dalam 5 tahun. Saya juga tidak bisa luar biasa konservatif ya. Sampai nggak ada, kalau dalam satu warranty project nggak ada yang bid. Wah, cilaka saya bisa dimaki-maki sama kantor pusat ini. Kamu bikin warranty clause ini kok begini, nggak ada yang bid sama sekali. Kalau peran BPK atau BPKP-nya gimana Pak Tommy? Kalau di sini kan semacam audit board. Iya. Kalau di sini ada komitinya Pak. Jadi di kantor saya itu ada Field Materials Committee atau Field Committee. Itu komite yang tanggung, yang ini. Di dalam komite itu ada dua lawyers. Maksud saya dari audit negara gitu. Iya, dari negara bagian. Iya. Kalau di sana inspektur jenderal itu independen Pak, dan diangkat atas persetujuan DPR. Kalau di Amerika itu jadi kita negara bagian, kita lawyer.
lawyer. Kalau dari pemerintah federal itu ada inspektor jenderal mereka, lawyer juga mereka. Nah, dari pihak kalau saya yang menghadap pengadilan, biasanya persyaratan saya ke kantor saya, tolong kasih saya nggak mau kalah dong. Tolong kasih saya lawyer yang mahal, yang memang benar-benar ahli. Dan biasanya mereka kasih lawyer saya mahal, yang kadang-kadang ongkosnya itu $1.500 per jam. Per jam, $1.500. Nah, tapi memang mereka, jadi mereka yang di belakang saya, jadi mereka yang advice, kamu bilang begini ya, kamu bilang begini ya, kamu bilang begini. Nah, advice-nya itu kebanyakan itu benar gitu, bagus. Dan biasanya mereka ya worth it lah Pak, $1.500 per jam. Jadi mereka sering bilang sama saya, Tommy, ulur, Tommy, tarik gitu. Jadi jangan tarik terus. kita nggak bisa make a deal kalau tarik terus. Jadi ulur sedikit, tarik. Put pressure katanya. Sering itu, saya Pak. Pak Tommy belajar hukum aja. Nah itu yang waktu kasus pertama masuk pengadilan, itu lawyer dari kantor saya bilang, kenapa Tommy itu mahir gitu menerangkan ke orang bukan teknik sipil. Saya bilang, ya saya punya lawyer pribadi di rumah, istri saya kan SH, sarjana hukum, dan istri saya ambil master di sini, master hukum di Indiana University. Jadi saya bilang ya semua masalah teknik itu saya harus terangkan dalam bahasa yang luar biasa plain, supaya istri saya mengerti. Oh, mereka bilang jadi punya lawyer kalau sendiri. Lawyer pribadi itu $15.000 per jam itu. Wah, nggak bisa bayar Pak. Itu lawyer saya itu udah berapa kali tuh, jadi mereka charge $1.500 per jam, asistennya itu $500 per jam. Waduh, asisten cuma tukang tulis, $500 per jam. Iya ya. Mahal Pak. Luar biasa. Lawyer di sana Pak, itu TOEFL-nya paling tinggi Pak. 600. Iya, tapi saya menang terus Pak, belum pernah kalah. Jadi itu persyaratan saya, dan saya tiap kali bilang sama lawyernya, kalau saya tidak perlu muncul, ya seal saya, jangan sampai saya muncul, karena saya takut juga dibunuh. Bisa dibunuh sama konsultan atau kontraktor yang di sini kan senjata gampang sekali. Jadi saya bilang ya tolong ke lawyernya, tolong seal ya, saya nggak mau sampai di-expose siapa. Nah kadang-kadang itu nanti udah ketemu lawyer sama lawyer udah sulit, baru yang dari pihak kontraktor itu bilang, oh kamu yang di belakangnya. Saya sering ketawa. Sering saya Pak Taufik, itu sudah sering, dan saya yang tulis itu warranty payment buat perkerasan kaku dan perkerasan fleksibel.